Sumile rata ijo royo royo tak senggok ke manten anyar cah angon penekno blimbing kuwilu nyulu nyupenekno kanggo baso dodot ira dodot ira dodot ira kumitir bedah ing pinggir dondo mono jlumatono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura oh sura iyo tadi tembang lir-ilir dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Apik. Suaramu ya ngene. Tapi suara ambek wajah gak cocok ya. Belajar nang ndi sampean iki? Apa? Belajar nih Mbah Simbah. Simbah senenge udan-udan Jawa, karawitan, Jamusari. Oh ya, kita sapa dulu ya. Sugeng malam apa mas? Selamat malam, kembali lagi bersama kita di Serat Nusantara. Spesial hari ini kita akan membahas tentang Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Dia salah satu Wali Songo. Jadi tadi opening saya tembang dolanan itu Satrio. Jadi tembang dolanan itu lagu anak, tapi bahasa Jawanya tembang dolanan. Jadi lagu yang dikhususkan untuk anak-anak bermain ketika waktu luang. Jadi karya-karya dari Sunan Kalijaga ini banyak sekali Om Sat sama Om Bonti. Mulai tembang lir-ilir, gundul-gundul pacul, tahu gak? Yes. Gundul pacul cul kembelengan, nyunggi wakul-kul kembe itu. Iya. Jangan sampai salah bawa pacul, jangan sampai salah bawa bakul. Ya kan gitu. Kalau salah bawa bakul, nanti nasinya tumpah selatar. Itu katanya, tapi secara makna yang mendalam yang tersirat sungguh dalam sekali. Kalau lagu yang saya pelajari gundul-gundul pacul itu tentang mengisahkan sebagai pemimpin itu jangan sampai seperti itu. Mengisahkan pemimpin. Kalau lir-ilir itu tentang kehidupan ya. Tentang kehidupan. Juga sebuah syair yang memang punya nilai kajian yang luar biasa. Iya. Karya makrifat yang sangat tinggi ya. Suluk. Betul, dan banyak para penyair mencoba menggali dari syair yang ada di tembangnya lir-ilir tadi. Dan di anggapan umum itu lagu dolanan, jadi lagu dolanan, tapi anak-anak di desa-desa itu hafal semua. Tapi ketika mereka mencapai di usia dewasa dan bisa berpikir mencari makna dari lagu anak-anak itu tadi, mereka banyak yang kaget. Betul. Ternyata yang aku nyanyikan buat mainan itu ternyata maknanya dalam sekali. Dan malah pada tingkat spiritual, ketika mereka setelah bermeditasi, dan memang kan banyak juga yang artinya dalam spiritual tadi sosok Kanjeng Sunan Kalijaga ini sebagai panutan, tokoh yang diidolakan. Makanya nggak jarang
banyak peziarah yang datang ziarah ke makom wali, makomnya Sunan Kalijogo. Cuman memang ini yang cukup unik gitu ya, dari para 9 wali waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo tuh mampu membawa dan membaur budaya tadi Jawa yang artinya menyatu. Tahu nggak foto 9 wali itu kan ke-8 wali kan pakai sorban ya, sorban jubah ya kan, jubah putih, dan backgroundnya memang wah wali memang orang Arab nih ya. Tapi ada satu wali yang pakai belangkon ya, pakai batik. Itu artinya beliau yang mampu syiar agama pada saat itu membaur dengan budaya. Artinya itulah tokoh yang memang pada saat ini juga sudah langka gitu kan. Dia bisa membawa pembauran, juga tidak meninggalkan pesan agama yang dari Arab gitu. Cuman rata-rata waktu di zaman SD, zaman kita sekolah, waktu itu berpikir tentang 9 wali itu kan banyak yang berpikir wah pada zaman itu cuma ada 9. Ternyata bukan. Karena pada zaman kewalian itu banyak sekali. Pamannya Sunan Kalijaga sendiri Sunan Lau, ya kan, ada juga Sunan Geseng. Lalu apa Sunan Wali Songo tadi? Nah ini yang juga perlu penyelarasan sejarah bahwa Wali Songo itu adalah sebuah tonggak kerajaan Islam pada saat itu, yaitu kerajaan Demak Bintoro ya. Iya, yang dipimpin oleh Raden Fatah yang salah satunya adalah murid dari Sunan Ampel. Nah ini juga bicara sejarah bahwa Raden Fatah itu sebetulnya adalah asli dari Sriwijaya. Nah, dari murid Sunan Ampel, maka pada waktu itu untuk mendeklarasikan supaya berdiri kerajaan Islam pada waktu itu. Nah, cuman ditunjuk yaitu Raden Fatah. Raden Fatah ini karena memiliki darah keturunan dan darah kerajaan yaitu Sriwijaya. Nah, cuman Raden Fatah menginginkan kalau dia memerintah dia butuh penggawa, yaitu 9 wali tadi yang akhirnya menopang. Jadi pada saat itu bukan cuma 9 wali, banyak ya. Nah itu waliullah itu artinya kekasih. Iya, artinya kesuhunan. Orang yang dituakan karena keilmuan dan kemakrifatan. Gitu. Sakti ya. Ya. Saya kenal juga tuh salah satunya itu Sunan juga tuh. Yang kalau di Karawitan kan suka di musik-musik tuh Bonang. Sunan Bonang ya, benar-benar. Nah, salah satu cerita Sunan Kalijogo ini juga adalah murid Sunan Bonang. Pertemuan awal hijrahnya Sunan Kalijaga. Dulu Sunan Kalijaga tuh dikenal preman. Oh iya. Ya, artinya dia rampok, terkenalnya. Tapi itu ya, hasil rampoknya? Iya, artinya gini, dari dia mempunyai jiwa yang berani gitu kan. Cuman memang dari hati kecil itu tetap memiliki sebuah nilai yang dipelihara, yaitu kebaikan. Jadi dia ngerampok dibagi-bagi kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Jadi dia ketika memang melihat ketidakseimbangan ekonomi pada zaman waktu itu, dia timbul ketimpangan ekonomi ya. Nah, tersadarnya waktu itu ketika ketemu Sunan Bonang. Ya kan? Ya awalnya juga pada waktu itu ingin dirampok karena tongkatnya Sunan Bonang dari emas ya. Di mata Kanjeng Sunan Kalijogo itu emas. Itu emas ya. Iya. Nah, akhirnya ketika dirampok, ya kan, ternyata setelah diambil itu bukan emas. Ya kan? Walaupun Sunan Bonang sempat meminta kembali dengan meratap gitu kan, menangisi. Walaupun tangisan itu bukan menangisi tongkatnya, tapi perbuatannya yang tidak terpuji itu ya. Iya, maka ketika dibongkar kenapa melakukan hal-hal yang seperti itu, benar, merampok, tapi menurut dia ada kebaikan. Di
situ Kanjeng Sunan Bonang membeberkan tentang sebuah nilai kebaikan nggak bisa dicampur. nggak bisa bener-bener. Artinya kan memberikan sesuatu kepada yang tidak mampu Tapi dengan hasil kejahatan cara yang salah ya. iya bener. itu tidak Nggak boleh. termasuk dalam kebaikan. bener Karena kan ibarat memberikan sesuatu itu sedekah bener kan membersihkan. Jadi kita kalau punya uang kita bersedekah tujuannya apa? Membersihkan. Nah kalau kita membersihkan dengan sesuatu yang kotor, ya kan? sama Baju aja. kamu Bener-bener. dicuci pakai air comberan nggak akan bersih. Bener. Nah, disitulah perenungan yang akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo mau belajar kepada Sunan Bonang. yang pada akhirnya beliau disuruh menunggu tongkat yang ditancapkan di pinggir kali untuk menjaga sampai dia datang kembali. Nah keteguhan hati itu karena pada awal pertemuan yang dianggap sebuah fenomena oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sehingga beliau mampu duduk menunggu tongkat tadi yang tidak terasa tuh hampir 3 tahun pada waktu itu. Amanah ya. Iya, ya pertama adalah ada sebuah keteguhan dia ingin mendapatkan sebuah ilmu yang ma'rifat yang beliau sangka adalah dunia yang gemerlap, ternyata itu adalah fata morgana dia, sehingga belajar pada titik tongkat tadi untuk menjaga sampai sang guru tadi mau menurunkan ilmu. Jadi setelah kembalinya Kanjeng Sunan Bonang tadi, beliau yang memberikan gelar Sunan Kalijaga. Kalau kamu juga dulu pernah ya jaga kali ya? Iya tapi mancing. dengan apa namanya punya tujuan yang lain, ya kan? Tujuannya masih sifatnya dunia. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo mendapatkan kemarifatannya karena keteguhannya juga, kesabaran. Nah ini Sunan Bonang juga cukup berhasil ya kalau di sini membentuk si Sunan Kalijogo ini berubah sifatnya yang tadinya berbuat jahat dengan merampas. Nah ini juga menariknya di sini mungkin di waktu dia menunggu dia menciptakan lagu-lagu itu atau kalau pada saat menunggu tongkat tadi itu tidak ada yang dilakukan kecuali tapa diri. Nah, dalam tapa diri itu beliau merenungkan segala sesuatu yang pernah dilewati yang menurut Kanjeng Sunan Kalijogo adalah kebaikan, ternyata ini bukan sebuah kebaikan, sehingga ketika beliau akhirnya belajar pada Islam dan nilai-nilai yang sesungguhnya, akhirnya beliau pengen mensiarkan dan termasuk menjadi petugas dalam kerajaan Demak tadi sebagai wali, ya kan? Cuman cara-cara beliau lah dengan budaya tadi, akhirnya dengan seni yang beliau miliki, ya kan? Biasanya tuh orang-orang kan daya seni juga tinggi. Benar sekali, kreativitasnya sangat apalagi kembali kepada sebuah jalur yang jelas pada saat itu, sehingga beliau menciptakan sebuah mahakarya. Ya salah satunya adalah lagu dolanan tadi. Nah di sini juga kelihatan cerdas juga ya. Benar sekali. Karena dia langsung menuju generasi berikutnya. Betul. Karena Dan kedua memang di antara para wali-wali Kanjeng Sunan ini salah satu yang memang mendalami terus menyelami budaya khususnya Jawa. Dan jangan salah, budaya Jawa ini juga adalah bagian tuntunan yang pada saat itu adalah sebuah ageman yang disebut kalau sekarang ini adalah agama. Di mana hasilnya? Kan terlihat di budaya kita. Benar. Sebelum masuknya Islam itu kita sudah diajarkan kebaikan yang sampai sekarang juga menjadi sebuah fenomena. Apakah ada nabi terdahulu melakukan itu ya yang ada di tanah Jawa ini? Karena apa? Kita lihat ada sebuah nilai hasil yang dibawa, sebuah kebaikan yang diturunkan, yang diutus disebutnya kan. Nah, itu kan menghasilkan sebuah kebaikan. Nilainya apa? Di tanah Jawa kita saling menghormati orang tua. Benar sekali, kan? adab asornya sama orang tua. Adab. Makanya beliau salah satu Kanjeng
Kalijogo ini yang begitu melesat walaupun terakhir begitu melesat kenapa? Menyatu dengan Jawa ya. Jiwanya dia, budi pekertinya dia. Bener. Jadi agama yang dibawa dengan budi pekerti yang luar biasa, itulah yang ditunjukkan apa namanya, kalau dibilang kemarifatan, kadang-kadang punya kesaktian. Bener, Kalau bener. zaman itu adalah yang luar biasa. Makanya pada saat terjadi sebuah tragedi waktu itu, yaitu yang dianggap ajaran sesat, yang dianggap nih, Iya. yang sampai sekarang tuh masih dalam pembahasan adanya sesi jenar pada Benar. waktu itu, ya kan? Yang merusak tatanan waktu itu secara ilmu syariat. Ilmu syariat. Yang disuruh menghadap siapa? Kalijogo. Sunan Kalijogo. Jadi karena Kanjeng Sunan ini yang memang bisa membaur Benar. dan bisa menyelami pada saat itu pada kondisi yang dianggap krusial. Banget. Ini berbahaya ini satu orang ini kan begitu. Terlalu visioner banget sehingga dikhawatirkan itu Sayyidi Jenar ini ajarannya itu salah artikan gitu loh mungkin. Betul. Makanya Sama juga banyak pengikutnya. babat itu yang menceritakan pertarungan antara Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Tapi pada dasar ceritanya ini juga masih tanda kutip. Benar. Karena kita menilai dari sisi hakikat, ilmu hakikat, karena dengan syariat itu berbeda. Benar sih. Betul kan? Jalannya beda, Jalannya tujuannya sama. iya kan? Jalannya beda. Nah, makanya kalau dibilang jalan beda, pasti nggak akan sama. Jadi manunggaling kaula Gusti itu yang dijadikan tolak ukur sesi Di Jenar. dianggap berbeda jalan. Padahal manunggaling sendiri kepada sang Halik tadi satu. Kalau diurus sekarang semakin terbuka, ternyata sesi Jenar juga Ada benernya ya. dia punya perjalanan Sendiri. agama yang luar biasa. Benar kalau yang sekali. paham tentang hakikat. Benar. Ya, dia juga hafiz Quran. Benar. Ya kan? Dan memang Mendalami. bahwa dalam sebuah garis yang memang keturunan daripada Risalah. gitu. Ini salah satu warisan Sunan Kalijogo yang ada di budaya kita itu apa coba? Tasyakuran, tahlilan. Iya. Di Arab sono kan nggak ada. Nggak ada. Tahlilan 7 harian kematian, Nggak ada. tumpengan gitu. Yang sekarang dianggap bid'ah. Ya itu. Kita nggak mau persoalkan itu. Kita lagi cerita tentang sejarah Benar. Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu salah satu. Salah satu. Artinya Itu cara beliau dia mengumpulkan iya. Dan cerdasnya Sunan Kalijogo itu kan masa dulu itu masyarakat Jawa khususnya kan masih Hindu Buddha ya kan. Jadi ajaran-ajaran cita-cita Hindu Buddha dari pewayangan itu dikemas secara Islami penyiarannya. Jadi ada lakon namanya Jamus Kalimosodo, Jimat Kalimasada. Wah, ini jimat yang paling sakti nih. Kalimosodo. Padahal Kalimosodo itu kalau diartikan dari versinya Sunan Kalijogo adalah kalimat syahadat. Itu adalah jimat yang paling ampuh pada saat itu. Itu pinternya tuh Sunan Kalijogo untuk mengemong atau menciarkan lewat budaya yang ada di Jawa. Tapi ini ada sesuatu yang unik sebetulnya. Banyak orang mempertanyakan dan menganggap bahwa Sunan Kalijogo masih ada. Terus juga yang bingung katanya makamnya Sunan Kalijogo ini ada di Lawu, ada di Demak, ada di mana-mana. Itu yang benar yang mana? Makanya ini juga salah satu fenomena dari 9 wali yang masih dipertanyakan petilasan maupun makom terakhirnya Makom itu terakhir. di mana sebetulnya yang memang punya fenomenal adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka ada orang sampai berpikir secara hakikatnya hidup bahwa beliau masih ada. Nah, ini mungkin yang lagi viral nih, yang mungkin pemirsa juga bertanya, lalu yang di Kadilangu itu makam siapa? Makam siapa ya? Jadi kita mungkin nggak menceritakan bicara makamnya, tapi ada sebuah tolak ukur yang membuat orang berpikir beliau masih ada. Karena ada sebuah kisah pada saat kematian beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dilaporkan kepada Raden Fatah pada waktu itu.
Sunan Kalijogo telah meninggal dunia pada jam sekian bulan sekian di Kadilan. Pada saat itu kediaman beliau itu ya. Raden Fatah syok, sedih, dia mengurung diri. Lalu tidak lama berikutnya datang yang dari Gunung Lawu ingin bertemu dengan Raden Fatah, menyampaikan berita yang sama, beritanya mirip, tapi bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo meninggalnya sama persis yang dilaporkan tadi pada jam, ya kan, hari dan bulan yang sama, tapi tempatnya berbeda. Nah di situ mulai bingung. Raden Fatah, ini ada apa? Begitu kan? Mana yang benar? Akhirnya Raden Fatah masuk ke ruang. Dia bermeditasi, berzikir, mohon petunjuk kepada Allah. Yang ketika ada orang lagi datang saat itu menyampaikan, Ada lagi tuh. iya, mengatakan, menyampaikan duka cita meninggalnya Kanjeng Sunan Kalijogo pada jam yang sama, hari yang sama, bulan yang sama, tapi tempatnya berbeda. Di situ akhirnya Raden Fatah tersenyum. Nah, tersenyumnya inilah yang menjadi misteri yang pada saat ini. Dan orang banyak menggali kenapa bisa terjadi itu. Maka ada juga kisah yang menceritakan kejadiannya Kanjeng Sunan Kalijogo meninggal pada tempat yang berbeda. Ada sebuah prahara yang diselamatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, mungkin pemirsa belum tahu. Apa itu? Ada sebuah kisah, ini juga perlu ditangkap keaslian dan kebenarannya. Silakan pemirsa yang artinya mencoba mengkaji sejarah. Prahara pada saat itu adalah ada keris pusaka yang dimiliki Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi sebuah perebutan pada saat itu. Nah, beliau, nama kerisnya apa? saya cukup lupa ya. Artinya karena keris ini memang sangat sakral. bukan sangat diinginkan oleh orang-orang sakti pada saat itu. Beliau mengadu kepada pamannya itu Kanjeng Sunan Lawu. Nah, itu sebetulnya perintah beliau, perintah pamannya, kalau begitu selamatkan keris itu dan nyatakan bahwa engkau meninggal. Jadi setelah menyelamatkan keris itu sebetulnya, nah, cuman kembali lagi ini kisah. Cuman terjadinya laporan meninggal di tempat yang berbeda itu nyata dalam sejarah. Benar. Babat di Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo di Kerajaan Demak Bintoro. Soalnya memang di buku sejarah juga makom atau petilasan itu banyak sekali tentang Kalijogo. Iya. Nggak hanya kalau yang terkenal untuk tour religi buat ziarah memang di Demak ya. Ya, jadi Kadilangu. Bukan Demak. Iya. Jadi Kadilangu itu kalau dari Demak sekitar naik beca paling 10 menit. Nah, tetapi sejarah Kadilangu itu adalah memang dulu adalah rumahnya. Rumah beliau ya. Rumah beliau. Nah, sehingga pada saat meninggal pupusnya beliau dimakamkan di sini. Nah, cuman wallahu alam karena laporan dari Gunung Lawu juga sama. Iya kan, maka di sana juga gitu. Dan ada beberapa di daerah yang memang sulit bukti sejarahnya, tetapi memiliki kesamaan dan waktu yang sama. Kalau kita dengar cerita dari Kisah Turo kan sangat dekat sekali ya dengan sosok Kalijogo ini. Yang pernah fenomena apa yang dahsyat ketika bersentuhan dengan Kalijogo ini, Ustaz? Memang pada waktu saat saya melakukan sebuah tirakat ya, batinnya itu terundang waktu itu ke Demak. Nah, pada saat itu perintah yang hadir pada saat itu adalah sebetulnya bukan Kanjeng Sunan Kalijogo, tapi Kebo Marcuet waktu itu. Kebo Marcuet. Yang pada akhirnya saya ngikutin langkah hati, sempat ke Semarang dulu. Semarang itu kita mandi di Nyat Nyono, tempat pemandiannya para wali juga, mungkin pemirsa Nyat bisa Nyono. datang
di Ungaran. Ungaran. Oh, Namanya gunung. pemandian Nyatnyono. Tahu ada gunung nama Ungaran. Betul. Yes. Ya pada saat itu dari Nyatnyono kita akhirnya ke Demak. Demak sholat maghrib, disitulah ada sebuah pertemuan yang mungkin saya belum mau cerita pada malam ini karena kita Benar. membahas Kanjeng Sunannya dulu, bukan perjalanan sebuah misteri itu. Iya. Intinya ya memang saya rasakan bahwa dari nilai-nilai 9 wali tadi memang punya keunikan yang menjadi juga tanda tanya yang Misteri ini juga juga. jadi misteri dan viral di antara para supranatural. Benar. Kebatinan. Keberadaan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, karena kalau 8 wali yang lainnya itu akurat ya Akurat, kan, benar. artinya secara meninggalnya jelas ya kan, seperti Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ada di Gunung Jati. Iya, di Cirebon. Sunan Di Ampel, sana, Surabaya. di sana pun ada napak tilas makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya tempat terakhirnya itu Kanjeng Sunan Kalijogo punya sumur Jalatunda. Jolotundo. Jolotundo. Kalau Jolotundo itu sumur terdalam kalau di cerita Pak Jawa. Iya, itu di Cirebon ada. Jadi kamu kalau pemirsa ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, makamnya itu berseberangan. Dia dekat dengan Syekh Nurjati. Nah, di situ ada sumur yang bernama Jolotundo. di situ isyarat orang peziarah itu rata-rata meminum Air dari itu baru boleh untuk mandi. atau wudhu atau Iya. sebagainya. Jadi ini yang jadi fenomena gitu tuh. Kok banyak sekali makomnya sehingga orang menyatakan karena tidak kuat, menurut paling kuatnya adalah di Kadilangu. Mereka pada akhirnya yang turunan sampai sekarang itu lebih menyebutnya kepetilasan. Karena merasa kurang kuat, padahal awal sejarahnya adalah memang ketika Sukmaraganya Kanjeng Sunan Kalijogo yang membaktikan diri. Apa namanya? Mukso Ya bahasa Jawa ya. gitu. Nah ini banyak banget yang akhirnya orang-orang supranatural tuh ingin mendalam. Mengidolakan ya. Dia sangat mengidolakan. Makanya dia datang ke petilasan zikir mencari petunjuk dan banyak cerita-cerita dari kesaktian. Kalau di orang Jawa itu sangat kental sekali juga dengan Sunan Kalijogo ini karena karya-karya beliau itu lengkap, mulai tembang-tembang untuk tentang kebahagiaan, tentang hidup, tentang anak kecil, tentang menjaga tolak bala. Kalau pemirsa tahu ketika saya di awal-awal video itu tembang Rumekso ing Wengi itu juga karya beliau, yang artinya jam setan datang pun dan sebagainya itu untuk menolak bala dari mara bahaya, dari gangguan jin dan setan, dari bencana. Itu maknanya sangat mendalam. Jadi saya juga setiap pembukaan video itu memang selalu membawakan karya beliau. Tapi ilir-ilir tadi, kalau tadi kan tolak bala, ilir itu adalah doa. Doa ya. Iya, syair itu kan doa. Bener. Ucapan kita doa. Katanya gitu, makanya berkatalah yang baik. Bener karena sekali. ucapanmu adalah doamu, kan begitu. Bener. Nah, ilir itu beliau menginginkan daerah wilayah yang dia pijak itu tanah Jawa, yaitu pengen gemah riba. Loh Cinawi. Itu dari kalimat awal sampai figur pemimpin. Bener. Dan terbukanya keberkahan. Ya kan? Terakhir apa? Mumpung padang rembulannya, mumpung terang semua. Iya, terus Mumpung jembar kalangan ya. artinya ketika kesempatan ini terbuka lebar. yuk Surah iyo. Semangat. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, keberkahan. mari kita bergembira, Benar. mari kita berbahagia. Berbahagia. Itu simbol keberkahan, itu doa. Makanya banyak orang yang memiliki jalur ketokohan pada Sunan Kalijogo, setiap setelah zikirnya dia Dari itu ya. menyembahkan itu Cak nun gitu sampai ya. masuk kepada batiniahnya untuk memohonkan Keberkahan bagi. Ada yang lucu tuh. Penek ono blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penekno. Jadi kita ini disuruh manjat pohon blimbing.
padahal udah tahu licin Ya, kok tetap disuruh untuk apa manjat. memanjat. Jadi hidup itu gitu ya, memang sulit hidup, tapi kita juga memang nggak boleh menyerah kan, nggak boleh. Tapi saya sangat apa namanya sangat takjub juga, artinya berpikir yang memiliki kesamaan ketika MH dan Najib ya Bener Bang. membuka bahwa yang mampu memanjat Iya. ya kan belimbing itu sebagai filsafah atau falsafah Pancasila tadi 5. 5 Kalau dalam Islam sholat 5 waktu dan di dalam negara kita ada Pancasila. ada Pancasila dan yang mampu memegang nilai-nilai Pancasila tadi adalah Bocah Angon. ternyata bocah Angon itu adalah bukan bocah tapi manusia yang artinya bebas ya kan, tapi mampu menggiring manusia-manusia Lain. menuju pencapaian Pancasila. Bener. Karena orang yang bisa menggembala disebut bocah Angon itu bukan nilai sembarangan. Karena para nabi dulu juga baik di Islam, baik di Nasrani itu simbol binatang ternak Bener Bang. itu harus dikuasai. Bener sekali. Ya kan, mampu mengangon, mengayomi, menggembala. Ya, mudah-mudahan tadi kita bilang ilir itu adalah sebuah pendalaman untuk negara kita. Bener Kalau sekali. dulu mungkin tanah Jawa yang beliau lagi ingin doakan Bener. supaya makmur, ya kan? Bener. Gemah ripaloh Loh Cinawi. Seperti itu. Emang sampai saat ini itu kalau lagu emang sarana yang tepat ya. Bener. Menyampaikan sebuah pesan. Bener. Apalagi pesan kepada anak-anak kan harus, anak-anak kalau dikasih tahu kata-kata gini kan Gampang menyerap. gampang menyerap, apalagi dengan lagu kan, dengan Gampang permainan dihafal. Bener. dia Bener. mainkan, jadi sehingga pas saat dia Dewasa. tua nanti, saat dewasa nih seperti yang dibilang tadi, ternyata lagunya bukan lagu anak-anak, Ecek-ecek, lagu bener. mainan. Akhirnya dia mengajarkan lagi ke anak Nah. supaya menjadi generasi yang Lebih baik. ya nggak jauhnya pejuang kita memberikan sebuah nilai-nilai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya Bener. dari SD ya kan, dari TK sekarang TK. kan, sehingga pada saat ini kita rasakan udah mulai mengikis Bener. dengan Nilai. falsafahnya tadi nilainya. Karena sebetulnya nilai-nilai tadi syair tadi adalah doa. Doa. Nah, kenapa penghayatan itu menjadi mulai memudah ya kan? Dan yang kita hafal itu loh cuma 1 stansa loh Indonesia Raya loh. Nah, Padahal aslinya ada 3 stansa nggak? 3 apa 4 ya? iya, nanti itu akan kita 3 buka. stansa ya. Nanti ini karena mudah-mudahan dengan episode tentang Kanjeng Sunan Kalijaga dan juga viralnya keberadaan beliau masih hidup mana atau sampai gimana? terjadi masih hidup, mudah-mudahan kalian bisa menilai, Bener. bisa mempelajari atau mengkaji di mana keberadaan beliau pada saat ini secara spiritual. Ritual. ini kan cerita dari kita, ditunggu juga cerita-cerita dari teman yang Bener punya sekali. cerita tentang Sunan Kalijaga, bisa komen ke kita supaya kita juga tahu nih, Bener karena sekali. yang teman-teman lain juga bisa tahu oh, ternyata ada versi-versinya. Versi-versi Mungkin nanti kalau disambungin juga akhirnya jadi satu cerita ya. cerita. Apalagi Utuh. kan Kanjeng Sunan Kalijaga juga Nah. memiliki sebuah keturunan yang jelas dan juga apa namanya hikayat hidupnya juga ada sebuah nilai yang jelas. Jelas sekali. Cuman yang menjadi fenomena adalah keberadaan terakhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu, silakan di komen dan cerita. Bener sekali. Oke. Oke.